Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang nantinya akan kita diskusikan dalam kurun waktu 1 semester ini. Mata kuliah yang nantinya akan kita diskusikan adalah mata kuliah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Mata kuliah artificial intelligence atau kecerdasan buatan di sini bobot SKS yang nantinya akan ditempuh sebanyak 3 SKS, durasi waktu yang nantinya akan kita diskusikan kurang lebih selama 150 menit. Oke, sebelum kita membahas tentang mata kuliah kecerdasan buatan, tentunya kita harus pahami dulu kenapa kita belajar mata kuliah ini. Mata kuliah ini salah satunya sekarang banyak diimplementasikan di dunia industri atau di sekitar kita dengan banyaknya muncul aplikasi-aplikasi yang menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan sangat membantu manusia. Contoh yang paling simpel, aplikasi-aplikasi yang arahnya ke artificial intelligence, salah satunya kita akan bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Cuman kita agak bingung contohnya untuk menentukan rute mana yang akan kita tempuh. Sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sangat membantu kita khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ada yang namanya Google Map contohnya, atau contohnya ada yang namanya Waze. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan jenis kendaraan yang kita gunakan. Ini contoh simpelnya. Atau nanti contoh lain yang banyak digunakan, salah satunya contoh yang diterapkan oleh raksasa Google contohnya. Kita pengen translate contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di Google ada yang namanya Google Translate. Ini contoh dari penerapan atau implementasi dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi tujuan dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti dan mengetahui mengenai kecerdasan buatan dan beberapa metode atau teknik yang nantinya dapat digunakan untuk membangun sebuah agen cerdas. Dalam hal ini yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Oke, tujuan pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mengerti mengenai kecerdasan buatan dan agen cerdas itu maksudnya apa sih gitu. Ini yang nantinya akan dibahas di mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menggunakan berbagai metode pencarian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada di sekitar kita nanti kita pecahkan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan bidang keilmuan artificial intelligence itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa memahami dan mampu membangun sebuah pengetahuan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk proses penalaran. Bagaimana caranya kita membuat mesin, kita membuat sistem atau nanti membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan proses penalaran. Contoh implementasinya, salah satu implementasinya adalah yang banyak diimplementasikan, contohnya yang ada di sekitar kita, salah satunya ada yang namanya sistem bakar dan yang lain-lainnya. Yang keempat, mahasiswa mengerti mengenai perencanaan dan pembelajaran dalam kecerdasan buatan. Jadi ada istilah perencanaan dan bagaimana membuat mesin itu cerdas. Tentunya dia butuh yang namanya pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mengerti mengenai ketidakpastian dan mengetahui cara penanganan ketidakpastian dalam kecerdasan itu sendiri. Oke, salah satu aspek yang cukup banyak kita temui di sekitar kita nanti ada istilah ketidakpastian. Ketidakpastian di sini nanti kita bisa menggunakan salah satu metodenya yang banyak kita gunakan, biasanya ada fuzzy contohnya dan yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih untuk tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Nah, untuk pembahasan mata kuliah ini kurang lebih yang nantinya akan kita diskusikan di pertemuan pertama, nanti kita diskusi tentang definisi sistem kecerdasan, konsep dari sistem kecerdasan itu apa, selanjutnya saya bahas tentang pengenalan artificial intelligence. Oke, ini yang nantinya akan saya bahas di pertemuan ini. Selanjutnya di pertemuan ketiga kita diskusi tentang masalah dan metode pemecahan masalah. Dari mana kita bisa memecahkan masalah, karena ada masalah di sekitar kita. Itulah yang nantinya harus kita pecahkan. Selanjutnya ada salah satu metode, ada salah satu tema yang nantinya akan banyak kita gunakan, terutama yaitu search, teknik pencarian yang lumayan banyak kita gunakan. Selanjutnya ini kita bahas selama 2 kali pertemuan. Berikutnya pertemuan ke-6 kita bahas tentang logika dan learning method.
beberapa metode untuk memahami logika itu sendiri. Pertemuan ke-7 kita review dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6, pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Selanjutnya kita lanjut pertemuan ke-9 ada yang namanya vision. Pertemuan ke-10 nanti kita bahas tentang NLP atau pemrosesan bahasa alami. Contoh implementasi dari natural language processing salah satunya di Google Translate yang paling gampang. Di Google Translate yang biasa disebut dengan bahasa alami. Atau contohnya ada yang namanya Google Voice sekarang. Oke, di pertemuan ke-11 kita bahas tentang sistem bakar atau yang biasa disebut dengan expert system. Ini juga lumayan banyak implementasinya, salah satunya nanti di bidang medis biasanya. Selanjutnya ini kita bahas selama 2 kali pertemuan 11 dan pertemuan ke-13. Berikutnya salah satu implementasi dari artificial intelligence ada di bidang robotika yang lumayan banyak digunakan, salah satunya yang sekarang lumayan banyak digunakan di bidang manufacturing biasanya. Selanjutnya nanti di pertemuan ke-14 kita bahas salah satu metode yang lumayan banyak digunakan terutama di bidang artificial intelligence yaitu neural network atau yang biasa disebut dengan artificial neural network atau yang biasa disebut dengan jaringan saraf tiruan biasanya. Pertemuan ke-15 nanti kita review materi, selanjutnya pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Oke, untuk sumber referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini yang pertama saya menggunakan buku tentang kecerdasan buatan original. Penerbitnya dari Andi Publisher tahun 2018, pengarangnya Sutojo dan Vincent Suhartono. Yang kedua, Imam Robandi, Artificial Intelligence, penerbit Andi Publisher tahun 2019. Selanjutnya, Suyanto, Artificial Intelligence. Di sini sudah agak lengkap, ada searching, reasoning, planning, learning, penerbit informatika tahun 2014. Selanjutnya untuk yang sistem bakar saya menggunakan sumber referensi dari Zulfian Asmi dan Ferdi Yasin, Introduction of Expert System and Method, Mitra Wacana Media tahun 2018. Ini kurang lebih untuk buku-bukunya, cover dari bukunya untuk yang kecerdasan buatan. Ini yang pengarangnya Imam Robandi, Artificial Intelligence mengupas rekayasa kecerdasan tiruan. Berikutnya ini yang karangan dari Suyanto yang lumayan agak lengkap, Artificial Intelligence mulai dari searching, reasoning, planning, dan learning. Selanjutnya ada pengantar sistem bakar dan metode. Pengarangnya Zulfian Asmi dan Ferdi Yasin. Untuk referensi tambahan yang saya gunakan, saya menggunakan 2. Yang pertama, Artificial Intelligence for Data Science. Pengarangnya Sulharias Fulgaris dan Yunus Emrah Bulut tahun 2018. Selanjutnya, Introduction to Artificial Intelligence Second Edition. Penerbitnya Springer tahun 2017. Kurang lebih untuk cover e-booknya seperti ini. Nantinya akan saya upload ke portal kalian, ke e-learning. Selanjutnya ini yang Introduction to Artificial Intelligence yang edisi kedua. Oke, untuk bobot penilaian di mata kuliah ini saya menggunakan default saja yang dari kampus, mulai dari kehadiran, selanjutnya nanti ada tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Oke, demikian penjelasan dari kontrak perkuliahan di mata kuliah Artificial Intelligence. Selanjutnya nanti saya akan lanjut ke materi pertemuan pertama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.